Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Junnya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini ya oke, langsung aja kita gaskan dulu dah Junnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini kemunculan orang yang mengaku sebagai Jun dan juga kelompoknya benar-benar membuat reputasi yang telah dibangkitkan oleh Jun jadi hancur ketika mereka mulai mengambil barang-barang milik orang lain. Dan itu membuat Jun dan juga kelompoknya mulai dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini ketika mereka semua harta yang mereka miliki diambil oleh Jun KW ini. Sedangkan untuk Jun yang asli, mereka nggak tahu tentang apa yang telah terjadi dengan reputasi yang telah dia bangkitkan, karena Jun yang asli sedang santai-santai. Tapi ketika mereka sedang santai-santai di sini, Jun mendapatkan sebuah pesan yang dikirimkan oleh Xiaoli kalau ternyata lembar raja obat akan segera dibuka. Dan itu membuat Jun tentunya dia sungguh sangat tertarik, apalagi saat ini sistem memberikan sebuah misi kepada Jun kalau Jun harus pergi ke tempat itu. Oleh sebab itulah Jun dia pun memutuskan untuk menetap di wilayah timur ini. Dan kini di depan sebuah penginapan besar, Jun dan juga kelompoknya mereka pun memutuskan untuk tinggal di penginapan ini sampai Iwan lembar raja obat dibuka. Dan ketika Jun dia memasuki penginapan ini, dia pun meminta kepada seorang pelayan untuk segera menyediakan tempat tinggal dan juga tempat peristirahatan serta ruang makan karena mereka sangat lapar. Tapi di sini Jun dan juga kelompoknya mereka pun menutupi diri dengan jubah, dan itu tentunya membuat Xiao Hong dia pun bertanya kepada Jun kenapa mereka harus menggunakan jubah. Dan itu membuat Jun dia pun mengatakan kalau saat ini reputasi yang dia miliki udah berkembang, dan itu membuatnya pun takut jika saja nanti dia malah dikeroyok oleh orang-orang yang ingin meminta tanda tangan dari dirinya. Makanya dia mencoba untuk dapat menyamar agar tidak ada orang yang mengenali dirinya. Takut-takut mereka semua datang menggerubungi untuk minta tanda tangan, ucap dari Jun yang membuat Xiao Hong yang mendengarnya dia nggak mengerti dengan cara pikir dari Jun. Minta tanda tangan, pikiran macam apa itu? Pikir dari Xiao Hong. Dan setelahnya kini mereka pun tiba di ruang makan, dan untuk Jun dia meminta kepada seorang pelayan untuk memberikan sebuah rekomendasi makanan apa yang ada di tempat ini. Keluarkanlah makanan terbaik, ucap dari Jun. Dan itu membuat pelayan dia pun sungguh sangat senang ketika ada seseorang yang meminta sebuah menu terbaik. Dan itu membuat pelayan ini dia menawarkan makanan-makanan terbaik yang ada di tempat ini. Makanan yang terbuat daripada demonic beast tingkat tinggi, dan itu adalah makanan-makanan yang sangat luar biasa dengan visual yang memang sungguh sangat menggoda hingga membuat Xiaoxi yang melihatnya dia pun sungguh tertarik dengan salah satu menu. Apalagi ketika dia melihat menu itu terlihat sangat-sangat lezat hingga membuat dirinya menginginkan menu itu. Tapi ketika pelayan mengatakan kalau itu menu terbuat dari daging tikus, membuat Xiaoxi dia pun menangis. Dia nggak menyangka kalau ternyata manusia malah makan daging yang seperti ini, dan itu membuatnya pun benar-benar ketakutan dan dia merasa kalau ini terlalu tega, ucap dari Xiaoxi. Dan untuk Jun dia pun meminta kepada pelayan untuk mengeluarkan semua menu makanan kecuali yang terbuat dari daging tikus, ucap dari Jun. Dan untuk pelayan tentunya dia pun sungguh sangat senang ketika terdapat seorang pelanggan yang menginginkan makanan yang sangat-sangat mahal, karena mereka tahu makanan terbaik tentunya harganya juga luar biasa, yang membuat mereka pun sungguh sangat senang. Sedangkan untuk Xiaoxi dia pun takut dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang ini. Kenapa mereka menyediakan makanan ekstrim seperti itu, ucap dari Xiaoxi yang gak mau makan saudaranya sendiri. Namun di sela-sela mereka sedang menunggu makanan datang di sini, Xiaoli dia pun bertanya kepada Jun kenapa mereka nggak menunggu aja di Kunpeng, tapi kenapa mereka sampai harus turun ke bawah sini, ucap dari Xiaoli. Dan untuk Jun dia pun mengatakan kalau menunggu di atas Kunpeng itu nggak asik cuy. Dan untuk mendapatkan pengalaman yang bener-bener autentik, membuat di sini Jun dia memutuskan untuk menginap di penginapan ini sama seperti orang-orang pada umumnya. Dengan begitu maka ini semua pertualangan akan lebih menarik, ucap dari Jun. Jadi seperti itu. Baiklah, aku mengerti, ucap dari Xiaoli. Dan di sini Xiaoli dia pun benar-benar terkesan dengan pola pikir dari Jun yang ingin memberikan pengalaman terbaik untuk mereka semua. Tapi di sini untuk Xiao Hong dia pun meminta kepada mereka untuk diam karena dia mendengar sepertinya orang-orang sedang membicarakan
membicarakan Jun dan juga kelompoknya. Hei, sepertinya mereka semua sedang membicarakan kita, ucap dari Xiaohong. Dan untuk Jun, ya tentu saja mereka membicarakan kita karena aku punya banyak fans. Jadi hal seperti itu udah biasa, ucap dari Jun. Tapi di sini Jun dia juga kepo apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang ini, hingga membuat Jun dia pun mencoba untuk dapat sedikit menguping. Tapi ketika dia menguping, di sini dia pun mendengar kalau ternyata orang-orang membicarakan tentang dirinya yang enggak. Mereka pun mengatakan kalau Jun dan juga kelompoknya adalah seorang bandit, hingga membuat Jun yang mendengarnya pun sedikit naik pitam juga ketika dia mendengar kalau ternyata semua orang-orang yang ada di tempat ini, di rumah makan ini, di penginapan ini, mereka mengatakan kalau Jun adalah bandit yang mengambil item-item berharga dan juga uang yang dimiliki oleh orang-orang ini. Dan tentunya itu membuat Xiaoli pun benar-benar kesal ketika orang-orang membicarakan Jun dengan sesuatu yang tidak. Omong kosong macam apa ini, ucap dari Xiaoli. Tapi untuk Xiaohong dia pun mencoba untuk dapat menahan tawa ketika dia mendengar Jun dijelek-jelekin oleh orang-orang ini. Ucap dari Xiaohong. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang ini, untuk Jun sendiri dia pun merasakan kalau sepertinya ada sekelompok orang yang mencoba untuk dapat meniru dirinya, dan itu pasti adalah tingkah dari orang-orang itu hingga membuat reputasiku jadi seperti ini. Dan kau Xiaohong, jika kau ingin tertawa, tertawalah kau, ucap dari Jun yang tahu kalau Xiaohong pasti senang ketika reputasinya dijelek-jelekan oleh orang. Dan untuk Xiaohong dia pun berpura-pura kepada Jun, tidak master, tidak mungkin aku senang. Para semut-semut itu mereka, jika kau mengizinkan aku menghancurkan mereka, katakanlah dan aku akan menghancurkan mereka, ucap dari Xiaohong yang membuat Jun hilih. Tipu-tipunya, ucap dari Jun yang tahu kalau Xiaohong ini hanya berpura-pura. Tapi di sini mereka semua juga ternotis ketika orang-orang yang ada di tempat ini mulai membicarakan tentang Xiaohong yang merupakan peri, rumornya peri cantik yang sangat duhai dan juga luar biasa. Tapi ketika mereka melihat Xiaohong secara langsung, mereka berpikir kalau Xiaohong gak secantik itu, dan mereka juga berpikir kalau Xiaohong itu biasa aja, bahkan lebih terlihat seperti wanita-wanita yang berasal dari tempat rumah nakal, ucap dari orang-orang itu. Dan orang-orang ini juga mengatakan kalau mereka kagak sampai ngabrut ketika mereka melihat Xiaohong biasa aja tuh, nggak ada spesialnya, ucap dari orang-orang ini. Tapi memang ada beberapa orang yang sempat ngabrut ketika mereka melihat Xiaohong, karena Xiaohong itu terlihat seperti wanita yang berasal dari rumah nakal, ucap dari orang-orang itu, hingga membuat Xiaoli dia pun mulai melirik ke arah Xiaohong, dan itu membuatnya berpikir apakah Xiaohong memang seperti itu, pikir dari Xiaoli. Dan untuk Xiaohong dia pun kesal ketika Xiaoli menatapnya dengan tatapan yang seperti itu. Hei kau, apa yang kau lihat, ucap dari Xiaohong. Tapi di sini untuk Xiaoli dia mengatakan aku enggak ngelihat apapun, ucap dari Xiaoli. Tapi untuk Jun dia pun kini membalas ejekan dari Xiaohong, di mana dia mengatakan, ada apa Xiaohong? Bukankah kau tidak peduli dengan reputasi kita itu? Ucap dari Jin yang membuat Xiaohong tentunya dia pun kesal ketika orang-orang membicarakan tentang dirinya yang enggak juga. Padahal sebelumnya dia sangat senang ketika orang-orang membicarakan hal-hal yang tidak benar tentang Jun. Tapi ketika membuat dirinya enggak suka, dan itu membuat Jun, hei ada apa? Kenapa dengan rumor itu? Ucap dari Jun yang menggoda Xiaohong. Dan untuk Xiaohong dia pun kesal dengan itu semua. Tapi di sini Xiaohong dia pun mengatakan kalau dia nggak suka dengan tunggu. Sebelum Xiaohong dia marah, di sini pelayan pun datang membawa makanan, dan itu membuat di sini mereka alih-alih marah mereka pun memutuskan untuk makan dulu. Dan setelah menyajikan makanan, di sini pelayan ini dia pun merasakan kalau sepertinya tamu yang sebelumnya itu terlihat sangat familiar, padahal ini baru pertama kali, tapi kayaknya pernah lihat di mana ya, ucap dari pelayan itu. Tapi di sini ternyata di penginapan yang sama, gadis ini dan juga orang tua ini mereka pun ada di tempat yang sama dengan Jin yang asli. Dan di sini nona muda ini dia pun terlihat sangat kesal dengan Jin yang sikapnya benar-benar jahat, mengambil semua apa yang dimiliki oleh orang lain, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengecewakan dan juga menjijikkan, ucap dari gadis itu. Tapi di sini untuk orang tua ini dia pun membela Jin, di mana dia mengatakan kalau orang seperti Jun adalah orang yang sangat mengerikan, jadi mereka nggak boleh macam-macam dengan Jun. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan orang sekali berjun nggak mungkin dong peduli dengan rumor-rumor yang ada di luar sana, ucap dari orang tua itu. Tapi mendengar orang tua ini yang terus membela Jun, membuat
gadis ini dia pun kesal dengan orang tua itu. Padahal sebelumnya mereka udah diambil semua harta mereka oleh Jun, dan itu membuat gadis ini tentunya dia pun kesal dengan paman tua itu. Dan untuk orang tua ini dia hanya bisa nyengir doang ketika nona mudanya marah-marah. Dan untuk Jun dan juga kelompoknya, setelah mereka makan, kini mereka pun meninggalkan ruangan itu. Dan ketika mereka melintas di dekat orang tua ini, di sini orang tua ini dia pun merasakan ada yang aneh, dan dia merasakan kalau sepertinya orang yang baru lewat ini bukanlah orang biasa, hingga membuat nona muda itu dia pun bertanya, ada apa paman, ada apa? Ujian dari gadis itu yang membuat orang tua ini dia pun mengatakan kalau sepertinya orang yang baru lewat itu bukanlah orang-orang biasa. Kekuatan mereka sungguh sangat mengerikan. Bahkan aku merasa kalau aku tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang itu. Terutama dengan itu, orang yang berdiri di paling depan, ujian dari orang tua ini yang membuat gadis ini dia pun berpikir apakah mungkin itu adalah seorang master yang ada di ranah immortal. Padahal sebelumnya mereka baru saja bertemu dengan Jun yang merupakan master yang ada di ranah immortal pula. Dan untuk orang tua ini dia pun gak tahu tentang itu semua. Tapi yang dia tahu pastinya lembar raja obat akan mengundang para master kuat datang ke tempat ini. Dan nona, tolong berhati-hatilah, ucap dari orang tua itu. Dan setelahnya kini pada malam harinya tiba-tiba aja ada yang datang. Ada sekelompok orang lain yang datang, dan di sini mereka melakukan sebuah rencana untuk memberikan sebuah perlawanan kepada umat manusia. Karena yang datang ini adalah sekelompok makhluk-makhluk ini yang terlihat seperti seekor ular, di mana mereka datang memiliki sebuah rencana untuk memberikan sebuah ilusi mimpi kepada setiap orang yang ada di tempat ini, di mana dia akan memasang sebuah formasi untuk melakukan perang suci melawan umat manusia, ucap dari makhluk-makhluk itu. Dan kini mereka pun masuk langsung ke dalam penginapan ini, dan mereka langsung melangsang sudah formasi untuk membuat manusia yang ada di tempat ini mereka akan terlelap dalam sebuah mimpi ilusi yang diciptakan oleh para makhluk-makhluk ini. Semuanya tetaplah fokus dan penuhilah tempat ini dengan formasi yang akan kita bangkitkan, dan jangan ada satupun yang dapat lolos karena itu semua dapat menghancurkan rencana kita, ucap dari makhluk ular ini, dimana dia juga mengatakan kalau formasi yang dia ciptakan adalah sebuah formasi yang sangat amat luar biasa. Bahkan mereka yang ada di ranah virtual sekalipun ataupun immortal tidak akan mungkin dapat lolos dari jebakan yang akan mereka bangkitkan, ucap dari makhluk-makhluk ular. Dan ini adalah sebuah formasi yang paling sempurna untuk dapat menjebak semua orang-orang yang ada di sekitar tempat ini. Bahkan untuk seorang dewa sekalipun dia akan terbenam dengan formasi ini, ucap dari ular itu, makhluk setengah ular. Dan untuk Jun dan juga kelompoknya, mereka pun turu, dan ini adalah sebuah formasi mimpi, ucap dari makhluk ular itu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan untuk spoiler di part lanjutannya, ular-ular yang ada di tempat ini mereka semua menari-nari. Nggak tahu kenapa mereka nari. Pokoknya di sini mereka semua menari-nari ketika mereka mendapatkan sebuah musik. Apakah Jun akan main slow link hingga membuat mereka semua menari-nari? Nggak tahu ya coy ya, karena memang cuma sampai sini aja spoilernya. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan kenapa ceritanya begini? Nggak tahu, gue cuma numpang bacain doang. Udah itu aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.